Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zevita Estefania dengan NPM 251201111182. Saya berasal dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu Ibu Siti Hoiriah, SHI, SH, MHI, SH. Negara memiliki berbagai sistem dan bentuk yang menentukan bagaimana kekuasaan diatur serta bagaimana pemerintah menjalankan kedaulatannya. Kajian mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan menjadi dasar untuk memahami struktur politik dan ketatanegaraan suatu negara. Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk negara. Bentuk negara merupakan cara suatu negara mengatur dan membagi kekuasaan secara teritorial dan politik. Bentuk negara menentukan apakah kedaulatan berada sepenuhnya di pemerintahan pusat atau dibagi dengan daerah. Secara umum, terdapat 4 bentuk negara, yaitu negara kesatuan, negara federal, konfederasi, dan negara dominion. Yang pertama ada negara kesatuan atau unitary state. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana seluruh kekuasaan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat. Daerah hanya memperoleh kekuasaan dari pusat berdasarkan pelimpahan wewenang. Ciri-cirinya yang pertama hanya ada satu konstitusi dan satu kepala negara. Yang kedua, kebijakan nasional bersifat seragam di seluruh wilayah. Yang ketiga, pemerintah daerah bersifat administratif. Terdapat kelebihan yaitu koordinasi mudah, efisiensi kebijakan nasional cepat diterapkan. Terdapat pula kekurangan yaitu kurang memperhatikan kebutuhan lokal. Contohnya seperti negara Indonesia, Jepang, dan Prancis. Yang kedua adalah negara federal atau federal state. Negara federal adalah bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki kedaulatan terbatas. Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian melalui konstitusi. Ciri-cirinya yang pertama, ada 2 tingkat pemerintahan, yaitu pusat dan negara bagian. Yang kedua, setiap negara bagian memiliki konstitusi dan pemerintahan sendiri. Yang ketiga, ada pembagian kewenangan yang bersifat konstitusional. Terdapat pula kelebihan, yaitu memperhatikan kebutuhan lokal dan perbedaan daerah. Dan kekurangannya yaitu proses pengambilan keputusan bisa terjadi dengan sangat lambat. Contohnya seperti negara Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Yang ketiga ada konfederasi. Konfederasi adalah bentuk kerjasama longgar antar negara berdaulat yang sepakat untuk membentuk lembaga bersama dalam bidang tertentu. Ciri-cirinya yang pertama, anggota konfederasi tetap memiliki kedaulatan penuh. Yang kedua, pemerintah pusat hanya mengatur hal-hal terbatas seperti pertahanan atau perdagangan. Yang ketiga, keputusan pusat harus disetujui oleh negara anggota. Terdapat kelebihan yaitu menjaga kedaulatan negara anggota dan kekurangannya kurang stabil dan lemah dalam koordinasi. Contohnya seperti negara Uni Eropa. Yang keempat ada negara dominion, yaitu negara bekas jajahan Inggris yang merdeka tapi masih mengakui Ratu Inggris sebagai simbol. Contohnya seperti negara Australia, Malaysia, dan Kanada. Selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan menunjukkan siapa yang memegang kekuasaan tertinggi sebagai kepala negara dan bagaimana kekuasaan itu diperoleh. Secara umum terdapat 2 bentuk pemerintahan, yaitu monarki dan republik. Yang pertama, monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kepala daerah adalah seorang raja atau ratu yang menduduki jabatan secara turun-temurun. Ciri-cirinya yang pertama, kepala negara tidak dipilih tetapi berdasarkan garis keturunan. Yang kedua, masa jabatan tidak terbatas. Kemudian yang ketiga, bisa bersifat absolut atau konstitusional. Jenisnya yaitu monarki absolut, yaitu raja memiliki kekuasaan penuh, contohnya seperti negara Arab Saudi.
Yang kedua, monarki konstitusional, yaitu raja hanya simbol negara. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, contohnya seperti negara Inggris dan Jepang. Yang kedua, republik. Republik adalah bentuk pemerintahan di mana kepala negara dipilih langsung oleh rakyat secara langsung maupun tidak langsung untuk masa jabatan tertentu. Ciri-cirinya yang pertama, kekuasaan berasal dari rakyat. Kedua, kepala negara memiliki masa jabatan tertentu. Ketiga, pemilihan dilakukan secara mekanisme demokratis. Contohnya seperti negara Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan cara suatu negara mengatur hubungan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme pertanggungjawaban antar lembaga tersebut. Terdapat 3 sistem pemerintahan utama, yaitu presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Yang pertama, sistem presidensial. Dalam sistem presidensial, presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang jabatan untuk waktu tertentu. Ciri-cirinya yang pertama, pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Yang kedua, kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, tidak ada mosi tidak percaya terhadap presiden. Kelebihannya, stabilitas pemerintahan tinggi, tetapi kekurangannya potensi kebutuhan politik antara presiden dan parlemen. Contohnya seperti negara Indonesia dan Amerika Serikat. Yang kedua, sistem parlementer. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Kepala negara hanya berfungsi simbolis. Ciri-cirinya yang pertama, kekuasaan eksekutif melekat pada kabinet. Yang kedua, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang ketiga, dapat dijatuhkan melalui mosi tidak percaya. Kelebihannya, fleksibilitas politik tinggi, dan kekurangannya dapat menyebabkan ketidakstabilan jika sering terjadi pergantian kabinet. Contohnya seperti negara Inggris, Jepang, dan Belanda. Yang ketiga, sistem semi-presidensial. Sistem semi-presidensial merupakan gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Terdapat presiden dan perdana menteri yang berbagi kekuasaan eksekutif. Ciri-cirinya yang pertama, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, perdana menteri diangkat oleh parlemen. Dan yang ketiga, kekuasaan dibagi antara presiden dan perdana menteri. Kelebihannya memadukan stabilitas dan fleksibilitas. Itu dia pembahasan mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.